Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Demonstrat, yang kami hormati para Dewan Surok, Ustadz Demonstrat, Ustadz Zuleri, Ustadz Zairin, Ustadz Separdi, dan Ustadz Zainali. Yang saya hormati para RT dari 01 sampai 05 dan seluruh jamaah Muslim Wajana yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Nurul Jannah dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita semua sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. والأنبياء والشهداء والصالحين والصالحات
فينا مونسين وجميع المجاهدين في سبيل الله والمؤمنين والملائكة المقربين ونشعر القدر الزيتاني إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومن استمعنا هؤلاء بسبب والأجر اللهم اغفر وارحمه وعافه وعنه اللهم اغفر وارحمه وعافه وعنه اللهم اغفر وارحمه وعافه وعنه اللهم انزل رحمتك والمغفرة على جميع أهل القبور إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفرا من كفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد يا ربي صل عليه وسلم
yang sama-sama kita hormati khusus para sepuh, para tua, para guru, khususnya pada para pengurus sebagai saudara berjana, semoga pada saya semua yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, yaitu ada satu sarjana sekalian MNC. Mudah-mudahan dia selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Pak Ahmad Khalisin, semoga sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Profesor Imam Sabini, semoga sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Supardi, semoga sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Slamet, semoga sehat selalu dan umur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz di Junari, semoga sehat, walafiat, dan juga yang sama-sama kita hormati tim Ustaz Saiful Anwar SPDI, semoga sehat dan panjang umur. Yang sama-sama kita hormati tim kuliah Bapak Ustaz Musno, semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk selalu membimbing melaksanakan tim bagian taklimnya. Yang sama-sama kita hormati para ketua RW, para RT RW 40, yang sama-sama kita hormati para jemaah semua, baik dari RW 37 dan maupun dari RW 40. Mudah-mudahan hadirin kita semua tetap terlepas sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari kita pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi baina minal
ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, pertama-tama ini yaitu pengatur lagu pembawa acara pada malam ini. Alhamdulillah ini bagi saya pribadi spesial, ya, sosok yang saya idolakan di RT 01. Mudah-mudahan tidak ada keinginan pindah ke RT lain. Ya, itu Ustaz sebetulnya beliau itu, ya, Ustaz Rifki yang berkenan hadir di tengah kesibukan dia untuk membawakan acara pada malam ini. Mudah-mudahan ya Allah beliau diberikan sehat ya Allah. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musyola Jannah Al-Mukarram Ustaz Firmansyah beserta seluruh jajaran kepengurusannya dari wakilnya sampai dengan sekretaris bendahara dan kepengurusan bawah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat dan panjang umur. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Lingkungan, kebetulan juga guru kita semua, yaitu Al-Mukarram Ustaz Selamat dan seluruh jajaran kepengurusan rukun warganya atau RW 040. Kita doakan mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus para guru-guru kita, para penasehat kita, para sesepuh, ya, wabil khusus yang sudah sepuh, yaitu di sini ada Al-Mukarram Ustaz Imam Syafi'i, ada Al-Mukarram Ustaz Fadil Suleirin, ada Al-Mukarram Ustaz Haji Supardi, kemudian ada Al-Mukarram Ustaz Saiful Anwar SPDI, kemudian juga ada Ustaz Isno, ya, mohon maaf katanya tadi izin di pulang duluan kan, mau nyiapin BBB. Ya, mudah-mudahan semua para asatidz penasehat kita juga oleh Allah diberikan sehat dan panjang umur. Ya, kemudian ini banyak yang belum saya sebutkan mungkin karena nggak kelihatan ini di luar ada Ustaz Naim ini. Ya, ada Ustaz Naim. Padahal saya pernah dapat ujangan dari beliau berkaitan dengan nilai itikaf. Kata Ustaz Naim, duduk di dalam itu meskipun selonjoran pahalanya lebih besar daripada yang di luar. Iya, ini Ustaz Naim ini, ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, dan jamaah sekalian yang alhamdulillah hadir pada malam ini, mudah-mudahan yang di luar pun mendengarkan pengeras suara semuanya, mudah-mudahan ya Allah mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalillah. Dalam kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini kita dikumpulkan bermuajah oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia. Ini judul bagi saya apa ya, takjim dan takjub, ya, ada rasa senang itu kan melihat tadi ngumpul. Bagi saya ini kumpul silaturahim, ya, kumpul silaturahim, walaupun tidak membawa apa saja, ya, membawa bendera, partai dan lain sebagainya, gitu. Walaupun kalau dari penampilan saya tadi yang membaca rawi itu kelihatan kental gitu, kayak P3 dengan PKB gitu. Tapi insya Allah dia tidak membawa bendera gitu kan, ya, tidak membawa bendera. Insya Allah semuanya datang ke sini luas. Tetapi ketika kumpul untuk ke sini Allah nikmat. Panitia pun ini mencoba kalau melihat dari teknis, ya, mengkolaborasi. Karena kegiatan ngopi kita itu ada dua, gitu ya, subuh dan malam. Masing-masing punya caranya, punya kaifiatnya.
gitu. Nah, malam ini disatukan, dikolaborasikan antara pengajian subuh dengan pengajian malam. Ya, kalau memang teknis di malamnya ada, kan biasa tuh ada tahlilnya, ada yasinnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari subuhan konsumsinya, ini mengikuti subuh. Jadi kopi dulu nih, gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah diberikan, ya diberikan kopi gitu kan, dan susu yang mungkin dicampur ini, berarti ini acara lama. Ini ya acara lama insya Allah. Cuma informasi, saya makan siang itu tadi jam 1 belum terisi apa-apa. Ya, kenapa? Karena dapat info katanya BB gitu. Jadi nggak bisa lama-lama kan, karena konsentrasi sudah tersayap dan ceker. Ini, jadi yang penting kita nanti ambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin rahimakumullah, dari awal untuk mengisi acara ini kita lakukan ya. Saya diminta tema, gitu kan? Saya suka bingung kalau diminta tema itu. Yang minta 2 orang, gitu. Satu adalah sesi mulia, yang kedua ini yang mau bikin pamflet, sekretaris. Maka saya kasih tema tuh yang berbeda, kemudian ini ke yang membuat pamflet ini, ya, gitu. Nah dengan beda ini biasanya kan berarti, gitu. Nanti kalau sudah berantem muncul idenya, nah itu nanti bisa diambil salah satu, gitu kan. Ini tapi insya Allah kalau di sini udah terbiasa dengan perbedaan, ya. Tapi apapun temanya, saya ingin mengambil inti apa itu tadi pembaca temanya itu hikmah keberkahan. Jadi berbicara keberkahannya dikaitkan dengan Isra Mi'raj, bahasa saya yang fenomenal dan kontroversial. Pernah saya sampaikan di khutbah, apa fenomenalnya kegiatan Isra Mi'raj ini? Fenomenalnya adalah bahwa peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan bisa dipastikan ini tidak akan terjadi sesudahnya. Maka ini fenomenal. Kontroversinya adalah sampai sekarang Pak, ya masih bahan perbincangan perbedaan pendapat. Bahkan dari segi pendapat yang lain walaupun diabaikan, ada beberapa pertanyaan yang menjadi kontroversi. Apakah Nabi pada Isra Mi'raj ini ruhnya saja, apa jasadnya saja? Apakah Nabi benar pulang dari Isra Mi'raj ini menerima wahyu yang namanya sholat? Padahal sebelumnya juga Nabi sudah melaksanakan sholat. Bahkan dari perjalanan Isra Mi'rajnya, Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak tuh, ya. Makanya disebut kontroversial. Cuma sedikit kembali dikatakan fenomenal, ini yang luar biasa kejadiannya. Ya, maka dari ayatnya pun sudah diperlihatkan Allah mengawali firman-Nya dengan Subhanalladzi, gitu ya. Kalau dalam ilmu balaghah ini disebutnya al-ijaz. Jadi kalimatnya itu sederhana, pendek, tetapi makna dan artinya sangat luas. Ada satu kalimat yang disebutkan di sana, apa? Subhanallah, lafaz Allahnya ditutupin bahasanya. Tapi di sini yang munculnya adalah Subhanalladzi. Subhanallah ini adalah kalimat thayyibah yang diucapkan menjadi tuntunan bagi umat Islam apabila menyaksikan, menemukan, melihat sesuatu yang sangat wah bahasanya, yang sangat menakjubkan, maka baca Subhanallah. Ini pertanyaan sedikit paman dari, kalau melihat cewek cantik, ya ngucapin Subhanallah dan istighfar. Nah ini namanya sokrati
Gitu kan? Iya. Saya tanya Pak Mandali, kalau nanyanya ke Pak Nuril, ini pasti dia bilangnya astagfirullah. Tapi tatapannya tidak dilepas. Ya. Jadi paling makan gitu kan. Subhanallah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana luar biasanya Isra Mi'raj ini? Nah, ini perjalanan seorang hamba yang secara fisik itu sama dengan kita, jaraknya luar biasa. Pertama ditempuh adalah secara horizontal dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 1.500 km. 1.500 km. Ini yang sering keluar daerah nih. Kalau ke Kalimantan berapa kilometer? Hampir 2.000. Ditempuh dalam jalan. Kalau pakai pesawat, terus tangan sampai 2 jam. Kalau pakai mobil, kalau pakai motor, kalau pakai kuda, nah ini terus ya. Kalau pakai unta, kendaraan yang paling cepat pada waktu itu adalah unta. Ya, unta. Walaupun di jalan itu kehabisan bensin jadi istirahat dulu. Ya. Nah ini ke 1.500 km kok bisa ditempuh dalam 1/3 malam. Maka sesuatu terjadi fenomenal ini, gitu kan? Pada waktu itu yang bisa mengiyakan hanya berbicara masalah hati, masalah keimanan yang dipelopori oleh Abu Bakar ketika Nabi menceritakan langsung mengiyakan. Alasannya apa? Kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan, yang berbicara, maka saya percaya. Gitu kan? Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi Muhammad punya jejak rekamnya yang dikatakan oleh pembawa acara tadi adalah masalah kejujurannya, tidak pernah berbohong, maka dapat gelar Al-Amin. Sehingga apa? Kapanpun dia berbicara, Abu Bakar percaya. Kalau kita ngomong banyak orang tidak percaya karena kejujurannya diragukan. Ya, terutama kalau sama istri ditanya di mana ya, di mana Pak, masih di kantor, padahal berjuang keluar dari kantor. Itu, ya ketidakjujuran sulit untuk orang yang percaya. Hadirin rahimakumullah, ya, ini fenomenal, ya. Ditambah lagi ya Allah naik ke atas. Ayo kendaraan apa pada waktu itu? Tidak sampai masuk akal. Ya, 1.500 km. Tapi sekarang ya, dari kita kendaraan cepat, bus. Pernah naik bus? Insya Allah Pak, ya. Supaya lebih keren ada jawaban sudah gitu. Ya, naik bus. Bus itu berapa kilometer kecepatannya? 250 ya. 350 km per jam. Ya, 350 km per jam. Saya pernah nyobain sekali dari Bandung mau ke sini, ya. Saking bangga bikin kerennya, foto dulu terus WA, ya. WA-in sama istri, ayah lagi dius, gitu kan. Perasaan baru selfie, perasaan baru ke WA, pas sudah dilihat ini kalau di Delta Mas itu kan ada tunggu itu ya, wah itu udah nyampe sini lagi, gitu. Itu saking cepatnya. Ini lurus ya. Nah, pertanyaannya adalah dengan kecepatan yang tinggi itu Pak, badan manusia itu enggak bakalan selamat. Sekali lagi, dibawa dengan kecepatan, maka angin pun kencang. Angin kalau udah kencang lebih dahsyat. Ya, nih kalau saya berani menebak manggil Ustaz Fardi, ya, dia punya jas hujan, punya mantel yang tebal, pasti di mantelnya bawahnya seruil-seruil. Kenapa? Karena dia kalau bawa motor di musim hujan kecepatannya tinggi. Iya, gitu. Makanya dia pakai sepatu bot. Gitu, kan kecepatannya tinggi. Manusia itu gak bisa dibawa cepat, dibawanya itu pasti. Nah ini buat Nabi Muhammad secara jasadiannya akan sulit, tetapi ada proses. Ini yang ingin saya sampaikan. Prosesnya apa? Pada ayat Al-Isra ayat 1 ini
keberkahan oleh Allah. Ini, namun yang harus menjadi catatan kita bahwa keberkahan itu tidak begitu saja Allah turunkan, harus ada proses. Hadirin rahimahullah, peristiwa Isra Mi'raj yang fenomenal ini, ya, kalau Allah langsung nih menyuruh atau memperjalankan Nabi Muhammad langsung sendiri saja, kira-kira Allah bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa perjalanannya harus dibarengi dengan malaikat Jibril? Itu proses. Kenapa juga Allah harus menyediakan satu kendaraan, padahal dengan malaikat Jibril aja udah cukup. Harus menyediakan sebuah media, ya, sebut saja kita kendaraan yang namanya buruk. Itu namanya proses. Itu prosesnya nyambung. Kok perjalanan Nabi Muhammad bisa cepat? Yang menyertainya adalah malaikat Jibril. Tahu kita dari pelajaran SD dulu bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Sekarang ketemu nih Pak fisika, bahwa dalam ilmu fisika kecepatan yang paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Nih sensor nih, ya, satu klik yang terkesana, maka kecepatan itu, ya. Kenapa cepat? Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km atau 297.000 kurang lebih kilometer, ya, dengan 300 km, tapi bukan per jam. 300 km itu adalah per detik. Coba urus 350 per jam. Ini yang namanya kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Makanya ketika Nabi diperjalankan disertai oleh Jibril yang diciptakan oleh cahaya, dibawa dengan kecepatan cahaya, enteng membesar badannya. Jadi tidak ada yang mustahil. Ini, ya, yang harus kita kaji lebih jauh lagi. Ini adalah proses, artinya barokna haulahu, lingkungannya sudah diberkahi, yang menemaninya sudah disiapkan. Maka Nabi bisa lolos, bisa kecepatan tinggi dari Mekah ke Palestina, bisa naik ke atas karena memang sudah diproses. Maka proses yang lebih ininya, ingat ada satu keterangan sebelum berangkat, Nabi ini diperintahkan mendatangi sumur Jam-Jam, dicuci. Ada sebagian ulama yang mengatakan termasuk hati Nabi itu adalah dibersihkan. Proses ini baru haulahu, yang dalam keilmuan sekarang itu, di situ ada proses namanya nihilisasi. Bahwa Nabi tadi kalau masih jasa di bawah kecepatan tinggi itu seruir gak bakalan selamat. Haji Eko, ya, naik bus tapi pingin jagoan, buka misalkan jendela nolol keluar, itu kepala bisa terbang, hancur, ya. Nabi juga begitu, tapi dengan proses nihilisasi dia dilebur menjadi bentuk cahaya. Ini yang terjadi, sehingga kecepatan Nabi itu bukan kecepatan manusiawinya, tapi mengikuti kecepatan cahaya. Itu, ya. Ya sama ya, kalau saya ente mah kura-kura jalannya pelan. Coba kura-kura suruh jalan ke atas, yo butuh waktu berapa jam, ya kan? Tapi ini kura-kura masuk nih, ya, masuk ke kantong, misalkan atau masuk ke kandang, dibawa misalkan oleh Pak Bambang, bawa kecepatan tinggi, bawa motor, ya, bawa motornya sama dengan kecepatan bus 350 km misalkan. Cepat itu kura-kura datangnya kan gitu, ya, perjalanannya kurang lebih seperti itu. Barokna haulahu. Maka ini kita stop sampai situ dulu, ya, bahwasanya kalau kita mau mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini
persiapkan. Maka berbicara berkah nih, ya, berbicara berkah. Pada awal bulan Rajab ada doa kan, itu kan, ada tuntunan doa bahasanya. Apa doanya Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barina Ramadan. Betul? Sering kita doakan kan? Pertanyaannya, itu asal muasal doa dari mana? Allahumma barik lana fi Rajab, dari mana itu doa datangnya? Nah, itu ya. Jadi rahimahumullah, ini doa tidak sembarang doa. Ternyata doa ini bersumber dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bahasanya itu idza dakhala Rajab. Nih, apabila memasuki bulan Rajab, qala, maka siapa ini? Nabi berdoa dengan doa ini. Namun perlu diketahui, ini masih ada khilafiyah hadis ini. Makanya ada orang yang selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa sallallahu alaihi Ramadan. Ada juga jamaah umat Islam yang tidak mau ya pembacaan doa ini. Kenapa? Alasannya adalah hadis ini doib, lemah gitu. Hadirin rahimahullah, kepanjangan nih ya, soalnya terlakukan ya apa biar hafal sekalian ya. Di mana doibnya ya, di mana doibnya bahasanya. Nah, perlu kita ketahui ya, nanti Ustaz Saiful ini juga selain ahli fikih, beliau ahli hadis juga ya, bahwa ada 3 komponen penting dalam sebuah hadis itu atau keluarga sebuah hadis. Satu, ada yang disebut dengan sanad hadis. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan matan hadis. Yang ketiga ada disebut dengan rawi hadis. Sanad hadis adalah jembatan yang menghubungkan antara hadis itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Ini matan hadis, isi daripada hadisnya. Rawi hadis, rawi yang menukilkannya. Gitu. Makanya kan kalau kita lah biasa kalau bahasa yang ngasih tausiah, jaranglah mengucapkan sanadnya dulu, langsung aja kepada matannya. Nih, kalau boleh saya bacakan lengkap di sini bahwa redaksi hadisnya itu di sini disebutkan hadatsana Abdullah hadatsana Ubaidullah bin Umar an Zaidah bin Abi Ruqad an Ziyadah bin Umair an Anas bin Malik. Nah, itu sanadnya. Qala, berkata tuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iza, siapa? Nabi Muhammad iza dakhala Rajabun, apabila dia mau memasuki bulan Rajab, Nabi Muhammad ini berdoa qala. Gitu. Hadis itu memang kalau tadi disebutkan doib, dari rangkaian sanad perawi sanad tadi yang saya sebutkan ada beberapa yang dianggap lemah. Gitu. Ada yang dianggap lemah, maka hadisnya tadi katakan hadis doib. Kalau lengkap, kalau sempurna semuanya, maka hadisnya adalah sahih. Gitu. Nah, bagi yang tidak mengamalkan, maka dia berdasarkan kajian tadi. Ya, kalau kemarin saya ditanya kok Ustaz tahu lemah tapi mengamalkan, bagi saya kenapa mengamalkan? Dari sekian ulama yang mengatakan bahwa ini adalah doib dari rangkaian sanadnya, tetapi tidak ada yang melarang dan menyalahkan masalah matanya. Matanya ini tidak pernah dipermasalahkan. Ini doa-doa yang bagus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
ini adalah tuntunan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka Allah akan mengijabah. Nih, masuk tuh. Ya, masuk. Maka yang terpenting sini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, ya, dan minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur supaya sampai pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kalau saya korelasikan hadis ini yang menyoroti 3 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan, persis kayak kegiatan atau peristiwa Isra Mi'raj. Nabi bisa sampai kepada Sidratul Muntaha karena dibuka keberkahan dulu dari awal. Kita bisa sampai ke Ramadan, kita harus membuka keberkahan itu di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Berkah tidak datang begitu saja. Maka ngopi ini salah satu kita membuka keberkahan. Apa berkah itu? Secara lugah, secara istilahnya, ziyadatul khair wa aksarul bir. Kegiatan yang kita lakukan apapun, termasuk ngopi berbentuk kajian dan ngopi berbentuk ilmi, ya, gitu. Yang dibagikannya minum, ada yang belum diminum karena mungkin takut, sok minum sampai berkah, gitu kan? Ini adalah membuka keberkahan kita. Maka ini jangan dibuat enteng nih, gitu kan? Yuk geprol, gitu kan ininya. Ya, kalau Allah sudah menurunkan keberkahan, Pak, ya, jangankan sholat berjamaahnya, jangankan tadarus Al-Qur'annya. Ini kita sedikit mengambil sampah yang ada di musola, dibuang, ya Allah, ziyadatul khair, lipat gandakan kebaikan kita. Ini, maka bukan dari sekarang. Kalau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban mau menjelang Ramadan itu belum dibuka keberkahannya, maka berat. Banyak berhak doang di Ramadan. Ada tadarus, ada buka bersama, ada tausiah Ramadan dan lain sebagainya. Intinya sulit melakukan. Kenapa? Karena sebelumnya belum dibuka keberkahannya oleh kita. Maka banyak yang Ramadan itu Ramadan tradisi. Seperti apa Ramadan tradisi? Kita nggak membuka keberkahan persiapan bulan Ramadan yang dipersiapkan pada diri kita. Bahkan ini kurang lebih 10 hari lagi menjelang Ramadan, ya. Bukan konsentrasinya itu adalah menyiapkan baru berapa kita tadarus total berapa kali, mau berapa sedekah yang disiapkan, tetapi sibuk mencari tiket, ya, dan mudik gratis. Nah ini kenapa? Karena konsentrasi ke situ dong, gitu ya. Saya yakin ya, contoh itu tradisi ya. Bahkan di musola-musola lain, Pak. Saya tuh miris ya kalau lihat di musola-musola lain. Sebelum Ramadan itu dipersiapkan tenda sampai ke belakang-belakang. Kenapa? Jamaah itu membludak. Ya. Maka benar 1 hari 2 hari itu di musola lain ya. Ini beludak kemarin. Bahkan ada ibu-ibu itu maghrib itu udah naruh sajadah sampai selesai tarawih nggak datang sajadahnya aja kosong. Gitu di musola lain. Tapi 3, 4, 5 hari, nah mulai itu kan. Iya. Makanya ngirim musola lain ke kita itu, Pak. Kalau di lain seperti ibu ya di kita sama. Ya intinya itu harus dihilangkan. Maka buka hidayahnya, ya. Maka buka hidayahnya. Kalau sudah terbuka hidayah, ini mohon maaf, ibadah apapun sekecil apapun kita nggak harus natu di rahmatillah, tidak pernah putus dengan rahmat Allah, tetapi kita selalu optimis dengan turunnya rahmat Allah. Orang yang sudah dibuatkan hidayah tidak ada mutung, misalkan itu udah ibadah diomongin orang. Ini jawaban untuk mereka ya. Sekali lagi, ayo siapapun masalah ibadah, mohon maaf, pertanyaan saya satu, apakah kita yang sudah rajin sholat, kita rajin taklim, jadi ukuran pahalanya banyak? Tidak, belum tentu. Tapi siapa tahu yang baru 1 kali ikut taklim
mudah-mudahan nih kalimat Ustaz ini yang ditunggu bagi yang baru datang sekali. Itu ya. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Kalau kita sudah punya niatan, ayo bareng-bareng. Ya. Gitu, jadi jangan ada rasa pesimis, jangan ada istilah ragu. Ayo sekali dibuka keberkahan memang kalau turun begitu saja, dibuka peluangnya oleh kita. Ini, ya. Sekali lagi, ayo. Makanya begini, kalau berbicara masalah teknis, ya, terutama dalam ibadah dan yang namanya sholat, yang namanya ibadah di mana aja hayu, gitu kan? Ya. Ustaz, yang boleh ini ya, sholatnya saya mah pengen tarawehnya gitu kan dari musola dulu jalan, tetapi saya pikir udah selalu ikut aja, gitu. Saya berangkat pagi lah, saya jalan ikut yang penting bisa sholat. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ingat nih, ya, kalau di sini ada haji eko, ya, kemudian lagi ada haji dan sebagainya, yang namanya umroh, yang namanya ibadah haji, ya, seperti apapun di sana ada kegiatan itu, ingat ada mikot. Satu yang disebut dengan mikot zamani, yang kedua disebut mikot makani. Artinya apa? Bahasa falsafahnya, meskipun Masjidil Haram di Mekah itu luar biasa, meskipun Masjid Nabawi di Madinah itu luar biasa, tetapi ada titik start yang tidak boleh dilakukan, gitu. Maka himbauan saya, monggo silahkan sholat di mana saja, ngaji mau di mana saja, ya, ibadah mau di mana saja, tetapi jangan melupakan mikotnya, musola jannah. Ayo kita makmurkan bersama. Ini, ya. Ini sekali lagi, kenapa? Sedang membuka keberkahan. Musola jannah ini adalah sebuah keberkahan untuk lingkungan kita yang terdekat. Gitu kan? Maka dibuka oleh siapa? Dibuka keberkahannya oleh kita. Allah tidak akan ujuk-ujuk, gitu kan, memberikan keberkahannya begitu saja. Ayo kita sama-sama, gitu kan, sama-sama buka keberkahan ini. Maka dengan demikian, kalau kita mengambil hikmah daripada untuk mengambil hikmah keberkahan dari peristiwa Isra Mi'raj, apabila kita diberkahkan, apabila kita buka keberkahan dengan berbagai macam kegiatan, kita makmurkan masjid, kemakmuran musola, maka tidak menutup kemungkinan akan memiliki predikat yang sama dengan Isra Mi'raj. Nabi bisa sampai ke Sidratul Muntaha, gitu kan? Kita membuka keberkahan di musola jannah di lingkungan kita, insya Allah pahala kita sama posisinya, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, gitu kan? Sekali lagi, masalah kehusuan, masalah keseriusan, kesungguhan, gitu kan, kembali kepada hatinya masing-masing. Kembali kepada masing-masing. Allah Maha Perhitungan. Banyak jamaah di sini, banyak siapapun akan tahu isi hatinya, ya, dalam mengikuti satu kegiatan ibadah tertentu, termasuk taklim ini. Ada yang konsentrasi ke materi, ada yang konsentrasi mencari hikmah, tetapi ada juga yang konsentrasi terbayang adalah yang memang melo malam ini adalah BBK itu sendiri. Maka jangan pernah disia-siakan, ya. Untuk itu terakhir, ya, saya ingin membuka keberkahan bagi saya pribadi dengan cara apa? Dengan cara saya memohon maaf kepada jamaah semua apabila ada perkataan dan perilaku saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya